Halo, shalom, apa kabar semua? Selamat hari Minggu. Kita sangat bersyukur pada minggu ini kita dapat terus mengikuti kebaktian online. Mari saat ini kita satukan hati, kita terus menyembah Raja kita terus memuji Raja kita, hanya Yesus yang satu, amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk terus memuji Tuhan, haleluya. Dia Raja, go! Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku.
di mana saja Engkau tetap bersama dengan kami ya Bapa. Kau Allah Immanuel Yesus, Allah yang menyertai setiap langkah kami. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harap
Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa datang beribadah bersama-sama. Walaupun ketika ini kita tidak berada di gedung gereja, tetapi saya percaya bahwa dimanapun saudara-saudariku berada, kita percaya bahwa firman Tuhan tetap kita bisa sampaikan, karena kita percaya bahwa melalui kebaktian online ini kita bisa diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, saya percaya bahwa sudah pasti firman Tuhan akan menjadi benih yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita saudaraku untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan saya akan berdoa buat pemberian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini kami bisa Tuhan Yesus memiliki kesempatan untuk beribadah kepada Engkau, menaikkan pujian kepada Engkau Tuhan, dan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau memberi yang terbaik buat Engkau. Mari Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan, biarlah pemberian kami menjadi pemberian yang bisa digunakan Tuhan untuk memperluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami. Kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan benar-benar memberikan kita satu kekuatan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, membangun satu rumah rohani buat kerajaan Tuhan. Puji Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita belajar mengenai benih firman Tuhan. Nah, kita tahu bahwa benih yang Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Tuhan, ditaburkan oleh para rasul dan nabi, itu adalah benih yang berpotensi bisa bertumbuh dalam kehidupan kita untuk kita menghasilkan buah sehingga bisa memberkati banyak orang. Dan sangat penting saudaraku, sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita perlukan perkataan Tuhan. Kita perlu memperingati perkataan Tuhan. Kita perlu melakukan keluar perkataan Tuhan, karena lewat ini kita bisa menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di mata Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita terus berbicara, kita terus mendengarkan firman Tuhan mengenai perkataan Tuhan. Betapa pentingnya setiap kita sebagai orang percaya menerima perkataan Tuhan. Kita perlu menerima, kita perlu meresponi perkataan Tuhan yang kita dengar. Maupun pada hari ini ketika saudara duduk dengar di rumah, perkataan ini harus tertanam dalam hati saudara supaya ia menjadi benih yang luar biasa. Bukan saja menjadi orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi bagi kita yang mau menerima perkataan firman Tuhan, kita perlu mendengarnya, mengingatinya, dan yang paling utama adalah melakukan keluar firman Tuhan. Amin. Melakukan keluar firman Tuhan. Saya percaya bahwa sudah banyak kita di sini sudah menjadi orang Kristen begitu lama. Dan kita juga sudah seringkali mendengarkan firman Tuhan. Dan saya mau tanya kepada saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, adakah firman Tuhan itu benar-benar bertumbuh menjadi menghasilkan buah di dalam kehidupan saudara dan saudari pada pagi hari ini? Saudaraku, kita perlu tanya diri kita. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, adakah firman Tuhan itu saudara ingat, saudara lakukan keluar? Adakah saudara adalah pelaku firman Tuhan? Firman Tuhan mau kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan, karena ada hal-hal yang luar biasa akan berlaku, apa yang akan kita hadapi, apa akan kita temui ketika kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Kita baca saudaraku dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22, begini firman Tuhan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Haleluya. Saya ulangi. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukannya hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi saudaraku, kita bicara tentang mentaati, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Akhir daripada pendengaran firman Tuhan adalah benih yang tertanam dalam hati kita, dan saat kita menjadi pelaku dan melakukan keluar firman Tuhan yang kita dengar, sudah pasti firman itu akan menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan,
menjadikan perkataan Tuhan sebagai ukuran hidupmu dalam melakukan segala sesuatu. Ketika saudara berbicara, ketika saudara bergaul, ketika saudara melakukan hal-hal tindakan-tindakan saudara, kita perlu kerjakan keluar perkataan firman Tuhan ini, supaya hidup kita menyatakan Tuhan. Tindakan kita, perbuatan kita, pergaulan kita, apa yang saudara lakukan dalam hidupmu, ukuran tolak ukurnya adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena kita mau apa yang kita lakukan dalam hidup kita itu menghasilkan buah kebenaran yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati oleh orang lain dan bisa memuliakan Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang sudah lama dalam gereja mendengar firman Tuhan, tapi kita sebenarnya menipu diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu menipu diri kamu. Bagaimana menipu diri sendiri, saudaraku? Kita datang ke gereja, kita mendengar firman Tuhan, kita bersuka cita, namun ketika masalah datang, ketika pencobaan datang, kita murtad dan kita melupakan Tuhan. Ini adalah orang-orang Kristen yang menipu diri mereka sendiri. Firman Tuhan mengatakan, jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Maksudnya apa, saudaraku? Kita tidak mempraktekkan dan kita tidak melakukan keluar firman Tuhan. Kita bersuka cita ketika kita mendengar firman Tuhan, kita terdorong, kita termotivasi. Tetapi akhirnya, saudaraku, ketika masalah datang dalam hidup kita, kita tinggalkan Tuhan. Jadi, maksudnya apa? Kita menipu diri kita sendiri, dan karena kita tidak menggunakan firman Tuhan ini untuk menghadapi sesuatu yang masalah yang kita sedang hadapi pada hari ini. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, ramai orang dalam gereja, mereka kelihatan rohani, mereka juga memegang pelayanan dalam gereja, mereka melayani Tuhan, kelihatannya dari luar penuh dengan hati yang berkobar-kobar, semangat yang berkobar-kobar. Tetapi saudaraku, ketika masalah datang, mereka tidak bertahan. Ketika tantangan datang, mereka menyerah kalah. Ketika penganiayaan datang, mereka murtad, mereka tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan dalam gereja. Bermaksud apa, saudaraku? Apapun yang engkau terima dalam kehidupanmu, dalam firman Tuhan yang engkau dengar setiap minggu, itu tidak berkesan karena saudara tidak bertindak melakukan apa yang ada dalam hidupmu, yaitu firman Tuhan yang berkuasa memberikan kamu kebebasan, memberikan kamu kemerdekaan untuk bertindak menghadapi masalah yang datang dalam hidupmu. Sehingga firman Tuhan mengatakan orang seperti ini menipu diri sendiri. Jadi saudaraku, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang mendengarkan kebenaran Tuhan, orang-orang yang setiap minggu diisi oleh benih firman Tuhan, kita perlu menjadi pelaku firman Tuhan yang bijaksana. Firman Tuhan mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kita perlu menjadi pelaku firman Tuhan yang bijaksana. Bukan menjadi pelaku saja, tetapi bijaksana. Tahu bagaimana mengerjakan keluar firman Tuhan, tahu bagaimana membangun hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Matius 7 ayat 24 mengatakan, mari kita baca sama saudaraku, Matius 7 ayat ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya dengan baik-baik, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini dia pelaku yang bijaksana, di mana dia tidak hanya datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, tetapi berusaha mengingatkannya dan melakukannya keluar. Pelaku yang bijaksana, mereka sedang membangun rumahnya di atas batu. Karena rumah yang dibangun itu di atas dasar yang kuat, saudaraku. Jadi Yesus berkata, setiap orang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kita harus menjadi orang yang bijaksana, melakukan keluar firman Tuhan dengan bijaksana. Karena kita sedang membangun kehidupan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, apa yang saudara lakukan, kita bangunkan di atas batu, seperti rumah yang didirikan atas batu yang kuat, yang teguh dasarnya. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, mengapa pentingnya kita menjadi pelaku firman Tuhan yang bijaksana? Mengapa? Karena hidup kita, seluruh hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Apa saja yang saudara bangunkan, kita perlukan perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhanlah membuat kita bisa bertindak dengan bijaksana.
Bijaksana dalam membangunkan kehidupan kerohanian saudara. Bijaksana membangunkan keluarga saudara. Bijaksana membangunkan anak-anak saudara. Bijaksana membangunkan pelayanan saudara. Bijaksana dengan apa yang saudara rancangkan, apa yang saudara ingin lakukan dalam hidup saudara. Makanya kita perlukan firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menentukan hidup saudara dan saya. Bagaimana kita membangun hidup kita, bagaimana kita mengarahkan hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 25 mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna adalah kebenaran firman Tuhan yang sempurna. Ketika kita menelitinya, ada sesuatu yang luar biasa yang kita akan nikmati, saudaraku. Saya akan bacakan. Terus Yakobus 1:25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Hukum yang memerdekakan saudara dan saya. Hukum yang membebaskan saudara dan saya daripada terikat, terbelenggu. Ini dia hukum yang sempurna, itu kebenaran firman Tuhan. Saya teruskan, dan ia akan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan bahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Firman Tuhan adalah hukum yang sempurna. Firman Tuhan adalah hukum yang sempurna, yang membebaskan, yang memerdekakan saudara. Jika saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka setiap perbuatanmu sangat berbahagia di mata Tuhan. Haleluya. Karena itu saudaraku, melakukan firman Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang melakukan firman Tuhan keluar dalam hidupnya, ia akan berbahagia di dalam perbuatannya. Saudaraku, kita perlu memiliki firman Tuhan karena kita mau perbuatan kita berbahagia, saudaraku. Kita perlu dibebaskan dari belenggu yang mengikat kita. Firman Tuhan bisa membebaskan dan merdekakan orang. Ketika kita belajar bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, saudaraku. Ini dia, kita perlu mengerjakan keluar kebenaran firman Tuhan. Karena melakukan perkataan Tuhan, kita akan berbahagia. Ada beberapa hal yang kita perlu pelajari pada pagi hari ini. Hal-hal yang bisa menghalangi kita berbuat dan bisa melakukan keluar kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perlu pelajari pada hari ini. Kita baca saudaraku dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Matius 13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan bunyi sedemikian, yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri, benih yang ditaburkan di semak duri adalah orang yang dengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Haleluya. Maksudnya begini saudaraku, ketika kita mendengarkan firman Tuhan masuk dalam hati kita, kenapa firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa berbuah? Karena ada dua hal ini yang bisa membuat kita tidak bisa bergerak, tidak bisa bertumbuh dan melakukan keluar firman Tuhan. Yaitu pertama kekhawatiran dunia dan juga tipu daya kekayaan. Jadi saudaraku, kita perlu perhatikan di mana kita berada sekarang ini, di tengah-tengah dunia ini saudaraku. Adakah saudara berada di persekitaran negatif, persekitaran yang tidak baik sehingga menghimpit firman Tuhan yang ada dalam hidupmu karena engkau ragu-ragu, karena engkau khawatir akan keadaan di dunia ini sehingga firman Tuhan dalam hidupmu tidak berfungsi. Jadi saudaraku, dari kekhawatiran dunia inilah, persekitaran negatif ini, perkataan Tuhan ini tertekan sehingga tidak bisa bertumbuh karena emosi kita, karena kekhawatiran kita, pemikiran kita khawatir. Apa yang menjadi kekhawatiran dunia juga menjadi kekhawatiranmu. Apa yang menjadi masalah dunia juga menjadi masalahmu. Engkau terpengaruh di sekelilingmu sehingga firman Tuhan yang bisa bertumbuh, yang berpotensi untuk Anda bisa bergerak maju, tidak dapat bertumbuh karena saudara khawatir. Ia terhimpit oleh kekhawatiran. Saudaraku, oleh itu kita perlu meletakkan hidup kita pada persekitaran yang baik supaya kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah.
Karena kita dikelilingi hari ini dengan orang-orang, sudah pasti kita dikelilingi dengan perspektif dunia yang khawatir. Orang-orang di sekeliling kita juga mengalami kekhawatiran. Orang Kristen sendiri juga khawatir akan akan hidupnya dengan hal-hal yang ada di luar. Walhal mereka adalah orang-orang yang patut menjadi contoh karena mereka memiliki firman Tuhan yang berkuasa dalam hidupnya. Saudaraku, persekitaran yang negatif itu menjadi kekhawatiran kita sehingga ramai orang Kristen perhatiannya terbagi. Perhatian mereka terbagi kepada Tuhan dan kepada dunia. Alkitab berbicara kekhawatiran manusia ini ya seputar hal-hal yang sepele, hal-hal yang mudah. Soal makanan, soal minuman, soal hari esok. Jadi saudaraku, kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan izinkan perkataan Tuhan yang berkuasa itu, benih firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita yang subur supaya ia menghasilkan buah yang baik. Ketika kita mengalihkan perhatian kita kepada kekhawatiran dunia, maka fokus kita akan firman Tuhan akan hilang. Dan benih yang kita terima, kita sedang mematikan fungsi benih itu di dalam hidup kita. Sehingga benih itu tidak bisa bertumbuh. Firman Tuhan sebanyak manapun kita dengar dan kita terima akan terhimpit dan tidak bisa bertumbuh. Karena kita terhalang, karena kita dikuasai oleh kekhawatiran dunia. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kita perlu terus menerus melakukan firman Tuhan. Kita perlu meletakkan hidup kita pada persekitaran yang baik. Karena mereka yang berada dalam persekitaran yang baik, sudah pasti kita tidak akan mengizinkan kekhawatiran hal-hal yang negatif yang ada di dunia mempengaruhi iman kita. Saudaraku, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Lot tinggal di satu tempat di mana tempat itu yang dinamakan Sodom, tanah Sodom dan Gomora, di mana daerah itu sebenarnya daerah yang subur, banyak airnya, tampaknya seperti taman Tuhan, dan mereka tanah itu tanah sangat subur. Tapi yang membuat Tuhan mau Lot meninggalkan Sodom dan Gomora karena persekitaran tempat itu, Tuhan Alkitab berbicara bahwa adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Mereka hidup di dalam dosa. Persekitaran yang di mana Lot tinggal itu penuh dengan dosa dan kejahatan, penuh dengan kekhawatiran dunia. Akhirnya Tuhan katakan Lot harus keluar daripada Sodom dan Gomora, meninggalkan tempat itu bersama dengan keluarganya supaya Lot tidak terhimpit dengan kekhawatiran dan kejahatan dunia ketika itu. Saudaraku, bagi kita perlu keluar dari persekitaran yang tidak baik dan menempatkan diri kita pada persekitaran yang baik. Keluar dari persekitaran orang-orang yang sentiasa mengeluarkan perkataan negatif, orang-orang yang sentiasa putus asa, orang-orang yang tidak ada harapan. Karena kita adalah orang-orang yang memiliki harapan, karena perkataan Tuhan, karena benih firman Tuhan ada dalam hidup kita. Itu saudaraku, Yesus berkata, tinggallah dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, dan kamu akan berbuah. Kita benar-benar harus tinggal di dalam Tuhan. Hidup bersekutu dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita membangkitkan roh kita. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada hubungan yang luar biasa. Sehingga kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Dan mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang bisa menghasilkan buah buat kerajaan Tuhan. Saudaraku, ini dia. Jangan izinkan persekitaran, kekhawatiran dunia menguasai hidupmu sehingga mematikan benih firman Tuhan yang ada dalam hidupmu. Benih ini adalah benih yang sangat berpotensi untuk saudara bisa maju ke depan. Yang kedua, apa yang bisa mematikan benih firman Tuhan? Menurut Alkitab tadi, bahwa tipu daya kekayaan dunia. Tipu daya kekayaan dunia ini berkaitan dengan kedagingan kita. Hal-hal yang menarik keinginan daging kita. Kekayaan, uang, harta. Sehingga fokus kita tertumbuh kepada kekayaan, harta dan uang. Sehingga kita lupa bahwa fokus utama kita adalah Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, segala sesuatu itu ditambahkan kepadamu. Cari utama, Tuhan adalah utama dalam hidupmu. Firman Tuhan mengatakan 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari imannya dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya. Jadi saudaraku,
Jangan izinkan kedagingan kita tertarik dengan tipu daya kekayaan dunia yang bisa membuat kita menyimpang dari iman kita dan menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Makanya sangat penting firman Tuhan bertumbuh dalam hidup kita. Jangan tertarik atau terpengaruh dengan kekhawatiran dunia dan kekayaan, tipu daya kekayaan dunia. Saudaraku, benih firman Tuhan yang kau dengar hari ini itu memiliki satu potensi, ada tujuan Tuhan dalamnya. Setiap kali firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh rasul dan nabinya, dan perkataan Tuhan itu tertanam dalam hidupmu, disitulah tujuan Tuhan juga tertanam. Di mana kita percaya bahwa ketika kita pegang firman Tuhan, tujuan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Perkataan Tuhan dinyatakan dengan tujuan dalam hidup kita. Ya saudara, kita perlu berpegang kepada firman Tuhan supaya tujuan Tuhan dinyatakan. Bagaimana kita bisa tahu bahwa hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan? Hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Bagaimana saudaraku? Kita bisa mengerti bahwa hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan ketika firman Tuhan yang kita dengar tertanam, dan firman Tuhan inilah yang memiliki tujuannya dalam hidup kita. Oleh itu kita perlukan firman Tuhan untuk memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena setiap perkataan Tuhan dilepaskan dalam hidup kita, semuanya ada tujuan. Ketika para nabi dan rasul menerima perkataan Tuhan lalu dilepaskan kepada kita, ada tujuan Tuhan disampaikan buat saudara dan saya. Yesaya 55 ayat 10 hingga yang 11 mengatakan, Yesaya 55 10 yang 11 mengatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, ia tidak akan kembali kepadaku sia-sia dengan sia-sia, tetapi ia melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Maksudnya apa saudaraku? Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita ada tujuan yang Tuhan kehendaki supaya kita berhasil dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi perkataan Tuhan datang dalam hidup kita perlu, dan kita percaya itu ada satu tujuan. Tetapi untuk mencapai satu tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ada prosesnya saudaraku. Tidak serta-merta ada prosesnya. Dimana ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu tertanam hati kita, kita memeliharanya, kita kerjakan keluar firman Tuhan, maka firman Tuhan ini berbuah, disitulah tujuan Tuhan dinyatakan. Bukan itu satu saudaraku, ketika kita menjalankan keluar tujuan Tuhan dalam hidup kita, bukan saja kita diberkati Tuhan, tetapi orang yang berada dekat kita juga diberkati Tuhan. Mereka juga terdorong lewat apa yang kita lakukan. Kenapa saudaraku? Karena tujuan Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Jadi perkataan Tuhan dari sorga bukan saja memiliki tujuan dalam hidup kita, tetapi adalah hukum yang sempurna. Haleluya, hukum yang sempurna. Barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, ia akan memerdekakan saudara dan saya. Kita baca saudaraku Yakobus 1 yang 25 tadi, Yakobus 1 yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia berbahagia oleh perbuatannya. Jadi perkataan Tuhan bukan saja memiliki tujuan dalam hidup kita, tetapi ia adalah hukum yang sempurna, memerdekakan dan membebaskan saudara. Pada saat kita mentaatinya dan kerjakan keluar, maka kita akan berbahagia karena kita menghasilkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi hukum itu adalah kebenaran yang tertanam dalam hidup kita supaya kita memperolehi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita hidup dengan perkataan Tuhan, Tuhan akan membawa kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Apapun persekitaran yang menakutkan kita, persekitaran yang menghambat kita, ketika kita menerima perkataan Tuhan, kita akan bangkit untuk mengalahkan setiap persoalan dalam hidup kita. Kalau kita lihat Gideon, saudaraku, dalam perjanjian lama, dia adalah orang yang penakut. Ketika musuh datang, orang Midian datang untuk menghancurkan, untuk merampas semua tanaman dan harta bangsa Israel, Gideon, dia takut dengan masalah ini. Dia hanya menyelamatkan keluarganya
barang-barangnya, makanannya sendiri masuk ke dalam gua, bertapuk, takut. Tetapi ketika malaikat Tuhan datang dan memberikan perkataan Tuhan kepadanya, katakan, "Hai engkau Gideon, pahlawan yang gagah perkasa, Tuhan akan pakai engkau membebaskan bangsa Israel." Maka ketika Gideon memegang perkataan Tuhan ini, dia benar-benar bangkit melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dia bangkit mengalahkan orang Midian. Dia memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan orang-orang Midian, musuh yang merampas tanah mereka, merampas mereka punya tanaman, harta benda. Gideon menjadi orang yang kuat, bukan saja menyelamatkan keluarganya, dia bangkit melakukan hal yang luar biasa, menyelamatkan bangsanya sendiri. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlukan perkataan Tuhan, hukum Tuhan yang membebaskan kita dari belenggu dunia ini, yang merasakan hati kita, yang merasakan pemikiran kita, yang membuat kita tidak bisa bangkit. Ketika perkataan Tuhan ada dalam hidupmu, engkau seperti Gideon bisa bangkit mengalahkan situasi yang bisa menghancurkan hidupmu, saudara. Kita percaya Gideon adalah orang yang luar biasa. Karena perkataan Tuhanlah yang membuat dia bisa bertindak keluar, melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Dan tujuan inilah yang membuat Gideon menjadi seorang anak Tuhan yang gagah perkasa. Pahlawan Tuhan yang gagah perkasa. Saudaraku, kebenaran Tuhan ini penting untuk kita bertindak keluar, mengalahkan musuh yang ada di luar. Hal-hal yang bisa menghimpit kita, sehingga kita tidak bisa bergerak maju. Saudaraku, maka penting kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hidup kita juga bisa menghasilkan buah sulung. Karena buah sulung ini sangat berkesan dan sangat berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh para nabi dan rasul atau hamba Tuhan tertanam hati kita, dan ia berbuah, dan ia akan menghasilkan buah sulung yang bisa memberkati banyak orang. Saudaraku, kebenaran yang kita terima bukan saja menghasilkan buah, tetapi juga akan menghasilkan buah sulung. Yakobus 1 ayat 18. Yakobus 1 ayat 18 saya akan bacakan dalam Alkitab Bersih Borneo. Seperti demikian firman Tuhan, dengan hendaknya dia mencipta kita melalui firman-Nya yang benar, dengan demikian kita menjadi yang sulung antara semua makhluk. Perkataan Tuhan yang benar yang tertanam dalam hidup kita akan melahirkan tujuan Tuhan dalam hidup kita, membolehkan kita menghasilkan buah sulung, hal-hal yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh orang. Itu yang kita lahirkan sebagai buah sulung yang bisa memberkati orang lain. Hal-hal yang baru yang Tuhan letakkan dalam hatimu untuk engkau lakukan, untuk engkau kerjakan keluar, untuk memberkati orang. Ini dia buah sulung yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat Petrus ketika dia menerima penglihatan dari Tuhan, Petrus ini sangat berpegang kepada tradisinya sebagai orang Yahudi. Ketika Tuhan menyatakan binatang di depannya, satu penglihatan, kain putih turun dari sorga, dan di dalamnya ada binatang. Dan binatang-binatang ini kebanyakan binatang yang haram, yang tidak bisa dimakan oleh orang-orang Yahudi. Tetapi ketika Petrus melihat, dia katakan, Tuhan, tidak satupun yang haram masuk dalam mulutku, tidak pernah. Tapi Tuhan mau dia mengambil dan menyembelih. Dan Petrus menyadari wahyu ini maukan Petrus melayani bangsa-bangsa lain. Bukan hanya melayani orang-orang Yahudi, tetapi bangsa-bangsa lain. Inilah buah sulung yang pertama, di mana dia pergi melayani ke rumah Kornelius, di mana Kornelius adalah daripada bangsa lain, dan seisi rumah Kornelius itu diselamatkan oleh Tuhan. Inilah buah sulung pelayanan Rasul Petrus. Karena dia menerima wahyu dari Tuhan. Jadi ketika kita menerima wahyu dari Tuhan, daripada pemberitaan firman Tuhan oleh nabi dan rasul, oleh hamba Tuhan, ia akan bisa menghasilkan buah sulung. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita berada di dalam gereja Galway City Church Tawau. Dan kalau saya lihat, selama saya mengikuti gereja ini sudah hampir 16 tahun. Banyak hal-hal yang baru, hal-hal pelayanan yang baru yang Tuhan kerjakan
di dalam gereja ini. Dan pelayanan inilah yang baru inilah adalah pelayanan buah sulung dari gereja ini. Dan saya melihat banyak-banyak gereja-gereja yang ada di luar sana mengatakan bahwa kalau gereja Galbari bisa lakukan, kenapa kita tidak bisa? Maksudnya apa saudaraku? Hal-hal yang baru yang Tuhan letakkan di dalam gereja untuk kita kerjakan keluar, bukan saja memberkati kita secara pribadi, memberkati banyak orang. Dan orang itu diberkati dengan buah sulung karena firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Ya saudaraku, kita perlu menghasilkan buah sulung karena kita tahu bahwa ini bisa memberkati banyak orang. Dan Tuhan sangat senang dengan buah sulung. Makanya saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menghasilkan buah sulung. Kalau kita lihat peristiwa Abel, Kain dan Habel, di mana Habel datang, dia mempersembahkan ternakannya, lembuan anak sulung daripada ternakannya kepada Tuhan. Tetapi Kain, dia hanya mengambil apa yang ada dari ladangnya, lalu dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada persembahan Abel. Kenapa? Karena persembahan Abel ada persembahan yang sulung. Tuhan mengatakan, Tuhan mau supaya mereka mempersembahkan yang sulung daripada apa yang mereka kerjakan. Kalau kita baca saudaraku dalam Kejadian 4 yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Keluaran 23:19, yang terbaik dari buah bunggaran ataupun buah pertama hasil tanammu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Maksudnya apa saudaraku? Tuhan mau kita membawa hasil pertama dari tanah kita. Maksudnya apa saudaraku? Apa yang kita kerjakan? Buah yang pertama, buah sulung yang bisa memberkati orang. Dan Tuhan sangat senang dengan namanya buah sulung. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, hanya perkataan firman Tuhan yang tertanam dalam hati kita, yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, itu bisa bertumbuh menjadi buah sulung untuk memberkati banyak orang. Jadi kita mau wahyu dari rasuli kita, dari aliran rasuli, dari rasul dan nabi masuk ke dalam hidup kita, sehingga perkataan Tuhan itu menghasilkan buah sulung sehingga bisa memberkati banyak orang. Biarlah kita menjadi orang yang berada di depan untuk menerobos masuk hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan di kota kita, dalam gereja kita, dalam apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudaraku, sangat penting kita berada, kita menyimpan, memelihara perkataan Tuhan yang kita terima supaya ia menghasilkan buah sulung dalam kehidupan kita dan kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, oleh itu sangat penting sebagai orang yang percaya, bukan saja mendengar, tetapi sungguh-sungguh melakukan keluar perkataan Tuhan. Jangan hidup kita dihimpit oleh kekhawatiran dunia dan kekayaan dunia, tetapi izinkan hidup kita memelihara benih firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Gideon menjadi gagah perkasa karena firman Tuhan tersimpan dalam hatinya, mengatakan bahwa engkaulah pahlawan gagah perkasa, gagah berani. Saudara dan saya, ketika kita belajar memelihara perkataan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, kita akan menjadi orang-orang yang different, orang-orang yang luar biasa dan bisa menyatakan Tuhan buat orang lain. Dan kita juga bisa menghasilkan buah sulung yang bisa memberkati banyak orang. Saudara yang seiman dalam Tuhan, betapa pentingnya sebagai umat Tuhan kita memelihara benih firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu sehingga ia menghasilkan hasil yang luar biasa. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar benar-benar tertanam dalam hati kami. Karena kami mengerti dan kami memahami Tuhan, benih firman Tuhan yang tertanam dalam hati kami adalah benih yang punya tujuan, yang punya potensi dalam hidup kami. Bila benih ini Tuhan benar-benar bertumbuh dalam hati kami yang subur, bukan dalam hati yang berbatu-batu, hati yang memiliki semak duri yang menghimpitnya.
sehingga ia tidak bisa bertumbuh Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar memelihara, menjaga benih firman Tuhan. Kami mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, maka kami bisa berbuah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang ada di rumah pada hari ini. Buat umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, berkati mereka semua Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan buah buat kerajaan Tuhan, bisa mengerti dan melakukan keluar perkataan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu buat pada pagi hari ini. Bila firman-Mu benar-benar tertanam dan dalam hati kami, dan kami menjadi orang-orang yang luar biasa melakukan hal-hal yang luar biasa di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati setiap kami semua. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat kebaktian yang telah selesai ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.